Saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang membangun jaringan dan kolaborasi untuk inovasi. Pentingnya jembatan penghubung. Definisinya itu, mengapa jembatan penghubung sangat penting? Individu atau entitas yang berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak untuk menciptakan kolaborasi mereka, mempertemukan kebutuhan dengan solusi dan ide dengan implementasi. Peran jembatan penghubung yaitu jembatan penghubung mempercepat proses inovasi dengan mengidentifikasikan peluang, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan mempertemukan para ahli dari berbagai bidang. Nah, selanjutnya yaitu studi kasusnya, di mana peran jembatan penghubung berhasil menciptakan inovasi yang signifikan, seperti perusahaan teknologi X mengembangkan solusi smart city. Poin yang kedua yaitu peran external expert. Mengapa external expert penting? Pakar eksternal membawa perspektif baru, keahlian yang spesifik, dan wawasan dari luar organisasi yang bisa memicu ide-ide inovasi. Yang kedua, membangun relasi dengan akademis, konsultan, atau profesional lain melalui acara industri publikasi dan platform digital seperti LinkedIn. Poin yang ketiga yaitu memanfaatkan event dan grup kerjasama. Jenis event yang relevan seperti seminar, konferensi, workshop, dan hackathon. Strategi partisipasinya, aktif dalam event dengan menjadi pembicara, fasilitator, atau peserta yang terlibat untuk memaksimalkan peluang networking. Untuk keuntungannya yaitu, ialah memperoleh ide-ide baru, menemukan mitra kolaborasi potensial, dan memperluas wawasan melalui interaksi dengan profesional dari berbagai latar belakang. Yang kedua yaitu grup kerjasama, komunitas industri. Perannya yaitu identifikasi pemangku kepentingan, networking aktif, saling tukar pengetahuan, mentorship, dan yang terakhir membentuk aliansi. Yang selanjutnya yaitu diskusi online. Apa saja sih seperti platform yang relevan, diskusi terstruktur, moderasi yang efektif, partisipasi aktif, dan yang terakhir kolaborasi global. Yang terakhir, proyek kolaborasi. Itu menganut kepada tujuan yang jelas, peran dan tanggung jawab komunikasi yang efektif, pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir berbagai keberhasilan. Poin yang selanjutnya itu cara efektif membangun networking dengan individu berbeda kompetensi. Yang pertama, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Yang kedua, identifikasi tujuan bersama. Yang ketiga, berpartisipasi dalam komunitas dan acara. Yang keempat, bangun kepercayaan dan kredibilitas. Yang kelima, gunakan teknologi untuk menghubungkan. Yang keenam, komunikasi yang efektif. Kasih contoh nyatanya itu, di mana peran jembatan penghubung berhasil menciptakan inovasi yang signifikan, seperti kolaborasi usaha mikro kecil dan menengah UMKM dapat membangun jaringan dengan akademis dan pelaku industri besar untuk meningkatkan kapasitas produk daya saing. Melalui kemitraan ini, UMKM dapat mengakses sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan produk yang lebih baik dan inovatif. Dari yang kedua yaitu mengenai infrastruktur untuk mendukung inovasi. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Infrastruktur adalah fondasi penting yang mendukung kreativitas dan inovasi di berbagai sektor. Inovasi dalam infrastruktur yang modern, berkelanjutan, dan digital akan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, mempercepat perkembangan teknologi baru, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lalu, peran infrastruktur dalam mendukung inovasi. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Berikut beberapa peran infrastruktur dalam mendukung inovasi. Yang pertama yaitu konektivitas. Infrastruktur seperti jaringan telekomunikasi dan internet yang cepat dan andal memfasilitasi komunikasi global,
kolaborasi antar organisasi dan akses ke informasi yang luas. Konektivitas memungkinkan pertukaran ide yang lebih cepat dan menciptakan solusi inovatif yang lebih baik. Lalu peran yang kedua yaitu fasilitas penelitian dan pengembangan atau R&D. Pusat-pusat inovasi seperti laboratorium, inkubator, bisnis, dan pusat R&D memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengembangkan ide-ide inovatif dalam lingkungan yang didukung oleh teknologi dan akses ke sumber daya ilmiah. Peran yang kedua yaitu transportasi. Infrastruktur transportasi yang efisien seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih cepat, mendukung inovasi dalam rantai pasokan dan logistik. Transportasi yang baik juga membantu kolaborasi antara inovator di berbagai lokasi. Peran yang kedua yaitu energi. Akses ke energi yang terjangkau dan berkelanjutan seperti listrik dan energi terbarukan sangat penting untuk mengoperasionalisasi inovasi, terutama dalam teknologi tinggi dan manufaktur. Energi yang stabil mendukung pengembangan teknologi canggih dan solusi yang inovatif. Lalu, peran yang terakhir yaitu infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang kuat seperti cloud computing, data centers, dan platform digital memungkinkan inovasi dalam teknologi informasi, kecerdasan buatan atau AI, big data, dan Internet of Things. Infrastruktur ini memungkinkan perusahaan mengembangkan produk dan layanan baru dengan lebih cepat. Lalu, strategi dari infrastruktur dalam mendukung inovasi yaitu kolaborasi publik swasta. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk membangun infrastruktur yang mendukung inovasi. Sektor publik seringkali menyediakan regulasi dan insentif, sementara sektor swasta membawa keahlian teknologi dan investasi. Strategi kedua yaitu investasi pada teknologi baru. Investasi dalam teknologi baru seperti 5G, AI, blockchain, dan smart grid sangat penting untuk menciptakan infrastruktur masa depan yang mendukung inovasi di berbagai sektor. Materi yang selanjutnya yaitu materi ketiga tentang eksperimen dan validasi ide bisnis baru. Eksperimen adalah proses coba ide dalam skala kecil untuk melihat apakah ide tersebut dapat berhasil di pasar nyata. Ini biasanya melibatkan pengujian hipotesis bisnis dalam kondisi terkendali sebelum melakukan investasi besar-besaran. Selanjutnya, customers interview, melakukan wawancara langsung dengan calon pelanggan untuk mendapatkan masukan tentang masalah mereka dan bagaimana solusi yang diajukan dapat membantu. Contohnya seperti pengguna teknologi memanfaatkan teknologi baru untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih efisien dan inovatif. Yang selanjutnya yaitu validasi. Validasi adalah proses mengumpulkan bukti untuk menunjukkan bahwa ide bisnis memiliki potensi yang nyata di pasar. Ini melibatkan mengonfirmasi bahwa ada kebutuhan di pasar dan bahwa produk atau layanan dapat memenuhinya dengan cara yang unik dan bernilai. Contohnya seperti validasi pasar, menilai apakah ada cukup permintaan untuk produk atau layanan di pasar target. Ini bisa dilakukan dengan survei studi pasar atau penjualan awal. Yang selanjutnya, validasi produk, menguji apakah produk benar-benar memecahkan masalah yang dialami oleh pengguna atau pelanggan. Yang ketiga, validasi bisnis model, memastikan bahwa model bisnis yang diusulkan atau harga distribusi, margin keuntungan dapat berkelanjutan secara ekonomi. Berikutnya yaitu langkah-langkah eksperimen bisnis. Yang pertama yaitu identifikasi peluang, mengenali masalah atau kebutuhan di pasar yang belum terpenuhi. Lalu langkah kedua yaitu merumuskan hipotesis, yaitu dengan membuat asumsi awal tentang solusi atau produk yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Langkah yang ketiga yaitu membuat prototype atau
MVP dengan mengembangkan versi sederhana dari produk atau layanan untuk diuji. Lalu langkah yang keempat yaitu pengujian dan pengumpulan data dengan menggunakan MVP untuk berinteraksi dengan pengguna awal, mengumpulkan feedback, dan mengamati perilaku pengguna. Langkah yang terakhir yaitu analisis hasil, menganalisis data untuk menilai apakah ide tersebut layak dilanjutkan, diperbaiki, atau ditinggalkan.